Om Swastiastu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Ibu di Putu Sri Purwani dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa menerima pembelajaran daring dengan baik. Mari kita simak pembelajaran hari ini, yang dimana tentu kita bertanya-tanya materi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada pengertian daripada moksa, yang kedua jalan menuju moksa, yang ketiga mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu, yang keempat tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa serta upaya dalam mengatasinya. Yang kelima, contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai moksa. Dalam pembelajaran ini, Ibu memberikan beberapa gambar. Silahkan perhatikan gambar. Gambar 1 menunjukkan ada singa, ada macan dalam sangkar, dan juga singa di alam bebas. Gambar 2 itu ada burung dalam sangkar dan juga ada burung di luar sangkar. Nah, di sini ada gambar 3. Jika kita kaitkan antara gambar 1, 2, dan 3, apa yang terbayang dalam benak Anda? Apa yang terbayang dalam benak anak-anak? Silahkan perhatikan. Iya, dalam suatu kehidupan tentu kita berkarma, di mana terkait dengan gambar-gambar yang sudah Ibu berikan, kita melaksanakan karma. Kita berkarma, yang dimana ada karma baik dan ada karma buruk. Capaiannya seperti apa? Karma baik itu capaiannya surga, karma buruk capaiannya neraka. Namun bukan hal itu yang akan kita cari. Dalam hal ini yang kita cari adalah kedamaian. Nah, agar siklus ini tidak ada, yang dimana agar kita melewati yang namanya siklus kehidupan, lahir, hidup, mati, tentu ada tujuan yang tertinggi yang disebut dengan moksa. Nah, seperti itulah suatu kehidupan yang dimana dapat kita gambarkan seperti ini. Ada bahagia, senang yang luar biasa, namun suatu ketika kita kehilangan, akan merasa yang disebut dengan sedih, marah, sehingga menimbulkan kesedihan dalam diri. Nah, inilah perasaan yang sifatnya sementara. Suatu kehidupan terkadang memang bahagia, marah, sedih, itu adalah sifatnya sementara. Namun dalam hal ini kita diajarkan dalam agama Hindu untuk mencapai yang disebut dengan ketenangan, damai di dunia dan damai di akhirat, yang disebut dengan moksartam jagadita ya caiti dharma. Nah, kita berbicara mengenai moksa. Apa itu moksa? Akan kita bahas. Secara etimologi, moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata moks yang berarti membebaskan atau melepaskan. Moksa berarti kelepasan, kebebasan. Moksa adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran manusia, anak. Yang dimana moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya, anak. Jadi, moksa adalah tujuan tertinggi dalam agama Hindu, yaitu kebebasan, kelepasan. Nah, maksudnya di sini adalah kebebasan kelepasan itu terlepasnya Atman dari ikatan maya, dari ikatan duniawi, ya, sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Bagi orang yang telah mencapai moksa, berarti ia telah mencapai Sat Chit Ananda, yang artinya apa? Kebahagiaan yang sempurna. Dalam hal ini ada tingkatan daripada moksa.
Nah, tingkatan moksa itu bisa dilihat dari berdasarkan keadaan Atman dalam hubungannya dengan Tuhan. Tingkatan moksa juga bisa dilihat berdasarkan kebebasan yang dicapai oleh Atman itu sendiri. Berdasarkan keadaan Atman dalam hubungannya dengan Tuhan, itu ada jiwa mukti, wideha mukti, dan juga ada purna mukti. Berdasarkan kebebasan yang dicapai oleh Atman, itu ada samipya, sarupya, salokya, dan juga sayujya. Seperti apa tingkatan moksa? Mari kita bahas. Jiwa mukti itu adalah suatu tingkatan moksa. Tingkatan moksa, kebahagiaan, kelepasan yang dicapai oleh seseorang itu semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Atman itu tidak terpengaruh oleh indria dan maya atau ikatan daripada duniawi ini. Jadi dapat kita lihat atau disejajarkan dengan samipya dan juga sarupya. Seperti apa samipya? Samipya itu adalah para yogi yang melakukan yoga semedi, dapat melepaskan unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengar wahyu Tuhan. Sarupya itu karena adanya kelahiran. Kelahiran seperti apa? Kedudukan Atman itu merupakan pancaran daripada kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua ada wideha mukti. Wideha mukti itu adalah suatu tingkatan kebebasan yang dicapai semasa hidupnya, di mana Atmannya telah meninggal, tetapi roh bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Atman dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum bisa menyatu dengan Brahman itu sendiri. Wideha mukti disejajarkan dengan Salokya, yaitu kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Yang ketiga, purna mukti, yaitu tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi Atman itu sendiri, seseorang telah menyatu dengan Brahman. Purna mukti disejajarkan dengan sayujya, yaitu tingkat kebebasan yang tertinggi. Atman telah bersatu dengan Brahman. Dalam sloka dijelaskan Brahman Atman Aikyam, artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Nah, demikianlah materi ini dapat Ibu sampaikan. Agar anak-anak bisa memahaminya, Ibu akan berikan tes dalam e-learning. Silahkan anak-anak cek e-learning. Om Santi Santi.